wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana summa amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nur, rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala berfirman bahwasannya di rumah-rumah Allah, yakni di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumandangkan azan, diserukan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bertasbih pada pagi dan juga petang. Rijalun la yulhihim syira'un wala bay'un an dzikrillah. Yang mana terdapat rijal, laki-laki, orang-orang yang tidak terlena dengan jual beli daripada mengingat Allah Ta'ala. Yakni ketika seruan adzan berkumandang, dipanggil untuk melaksanakan sholat, mereka, orang-orang tersebut tidak terlena dengan lagi ramainya jual belinya. Tidak melupakan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka kemudian menegakkan sholat dengan akmali wajhin. Sholatnya tidak terburu-buru, sholat dengan sempurna sesuai rukun dan juga syarat-syaratnya. Di samping itu juga wa ita'iz zakah. Mereka juga mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka itu adalah tipikal orang yang takut akan hari kiamat, di mana pada hari kiamat tataqallabu fihil qulubu wal absar, semua hati terbolak-balik. Mereka tamak, mengharap dengan sangat akan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hati-hati mereka takut dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tataqallabu fihil absar ila ayyi nahiyatin tasiru. Dan juga pandangan mata ini berpindah-pindah mengikuti kemana arah yang dituju. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mereka melakukan amalan-amalan tersebut yang mana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar, membalas amalan-amalan mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Pun Allah Ta'ala menambahkan dengan fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala jazaan alaiha, pahalanya ditambah berlipat-lipat lebih baik dan adhafan mudha'afah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada siapapun bighairi hisab, sesuai dengan qadri a'malihim, sejauh mana amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah berikan pahala bukan sesuai kadar amalan yang telah kita lakukan di dunia, tapi Allah bal yu'tihim adha'af ma amilu. Kita kerjakan amalan soleh dunia 1000, Allah berikan adha'afan mudha'afa, pahalanya bertingkat-tingkat, berkali lipat. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, pahalanya bukan satu, tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada makna qaulihi wallahu yarzuqu man yasha
bighairi hisab. Allah memberikan rezeki berupa pahala kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa batas, unlimited. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Setelah pada pertemuan lalu, pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala memberikan perumpamaan hati orang mukmin yang dipenuhi dengan nurul iman, yang dipenuhi dengan nurul hidayah, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala memberikan peribahasa, perumpamaan bagaimana orang kafir diumpamakan seperti apa. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka di dunia beramal saleh? Ya, namun dia tidak mukmin, tidak beriman kepada Allah. Tapi mereka berbuat baik, iya. Ketika ada saudaranya butuh pinjaman uang, dipinjemin. Ketika ada orang lain butuh bantuan, dia membantu. Ketika ada musibah atau bencana, dia sumbangkan charity, yayasan atau perusahaannya untuk menggelontorkan dana-dana sosial. Dia beramal soleh, dia berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Akan tetapi amalan-amalan yang telah mereka kerjakan di dunia, la thawabalah, tidak ada pahalanya. Maka Allah berikan perumpamaan masal berupa kasarob, seperti fata morgana. Apa itu fata morgana? Bayang-bayang sesuatu yang kita kira ada ternyata nonsen, tidak ada. Jadi amalannya yang telah dia kerjakan, amalan baik, kebajikan, kebaikan yang telah dia kerjakan di dunia, Allah umpamakan dengan fata morgana. Ya, bayang-bayang yang ada di suatu padang, ya, di mana ketika orang yang sangat-sangat kehausan mengira di seberang sana ada air. Ya, yahsabuhu dzam'anu ma'a, dzam'an, orang yang haus dahaga mengira di sana itu ada air yang bisa diminum, kemudian bisa menghilangkan haus dan dahaganya. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Maka ketika orang yang sangat haus dahaga, tentu dia akan mencari di mana itu terlihat sumber air, di mana ia bisa mendapati air. Maka ia berjalan menuju tempat tersebut, fata morgana tersebut, sampai akhirnya dia sampai pada tempat yang dia kira ada air di situ. Apa? Lam yajidhu syai'a. Dia tidak mendapati air, bahkan tidak dapat apapun, tidak ada apa-apa di situ. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah. Maka begitulah perumpamaan, Allah memberikan perumpamaan kepada orang kafir. Mereka mengira dengan persepsinya amalan kebaikan, kebajikan yang telah ia kerjakan di dunia akan menolong dia, akan memberikan manfaat kepadanya ketika kelak dibangkitkan. Akan tetapi lam yajid thawabaha, enggak dapat apa-apa, enggak dapat pahala sekecil pun. Wa wajada rabbahu amamahu fawaffahu hisaba amalihi kamilan. Ketika hari kebangkitan dikumpulkan di mahsyar, kemudian hari peradilan ia dapati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kalkulasi, Allah, di dunia saya telah mengerjakan ini, saya sumbangkan 30% dari saham perusahaan saya untuk kemanusiaan, untuk menolong orang-orang yang terkena musibah, untuk menolong fuqara masakin. Di mana?
totalan kalkulasi hari ini pahalaku ya Allah, akan tetapi Allah di hadapannya memberikan kalkulasi yang sangat adil. Tidak ada yang kurang. Jadi tidak ada amalan kebajikannya ketika dunia. Kita dapati misalnya beberapa pemilik saham yang Masya Allah luar biasa ya, yang masih hidup. Ada pemilik Meta ya, ia hidupnya sederhana, sama istrinya juga sederhana, mutawadhi. Bahkan sebagian besar hasil dari Meta, Facebook dan seterusnya itu dia sumbangkan untuk charity kemanusiaan. Tapi apakah amalan kebajikannya tanfa'u fil akhirah? Juga kemarin saya membaca sebuah artikel bahwasannya jam tangan yang mahal itu Rolex ya. Rolex itu keuntungan dari penjualan jam tangan itu didonasikan. Dia punya yayasan yang didirikan. Siapa itu nama pendirinya? Saya lupa namanya, susah, Inggris lah namanya ya. Itu ketika terinspirasi ketika istrinya meninggal, kemudian penghasil dia, pemilik owner dari jam tangan Rolex itu ya, kita tahu harganya mahal ya itu ya, Masya Allah. Jadi setelah istrinya meninggal, kemudian dia terinspirasi untuk agar ini menjadi pahala buat istrinya juga, agar kemudian keuntungan dari penjualan jam Rolex itu dia mendirikan yayasan kemanusiaan yang mana dia akan sumbangkan. Jadi bukan untuk memperkaya diri tapi untuk kemanusiaan. Tapi semuanya amalan kebajikan itu akan diterima, berharap dapat pahala jariah ya, ngalir terus. Sebagaimana sahabat Utsman ibn Affan yang kita dapati sampai sekarang, ada hotel di Madinah itu adalah wakaf sahabat Utsman bin Affan. Sampai sekarang mengalir terus pahalanya, Masya Allah. Karena dengan syarat adalah mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir. Maka kita siapkan untuk masa depan kita. Kita sudah punya wakaf apa nih? Kita sudah pernah atau akan menanam jariah apa ini? Kalau belum punya, jangan nunggu setelah saya tiada. Karena banyak kita dapati fakta dan fenomena di dunia ini, harapannya nanti kalau sudah meninggal, anak cucu keturunannya adalah yang diwakafkan. Tapi fenomena yang terjadi tidak semua seperti itu. Bahkan ada yang mungkin sudah berwasiat, nanti kalau saya meninggal, harta saya diwakafkan, rumah ini dijual untuk dijariahkan di masjid sana, pembangunan di pondok sana, di pondok sana. Pada kenyataannya tidak direalisasikan oleh ahli waris. Maka jangan menunggu kita wafat untuk kita berbuat baik. Karena kalau sudah kita meninggal, mau balik lagi nggak bisa. Saya mau berbuat ya Allah ketika di dunia. Maka mumpung masih hidup, kita harus punya selain investasi di dunia, investasi akhirat. Walaupun itu kecil. Kalau belum bisa besar, ya sedikit. Kalau belum bisa bangun masjid sendiri, ya patungan biar cuma 10.000, 50.000. Kalau belum bisa berbuat atau sedekah banyak, ya paling tidak sedikit yang kita punya bisa kemudian diharapkan menjadi pahala jariah kita kelak di hari akhir. Sehingga harapannya itu akan menjadi jariah buat dia dan juga istrinya. Ahmad, la ilaha illallah, la yajuz. Loh, la yajuz akada. Wallahu sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala sangat cepat dalam memberikan hisab perhitungannya. Jadi beda kalau kita kalkulasinya lama, hitung-hitung dulu, belum lagi nanti ada salah hitung. Tapi Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab, tidak ada satupun yang meleset. Au kadzulumatin fi baharil lujji yaghshahu mawjum min fawqihi mawjum min fawqihi sahab.
Au a'maluhum mislu dzulumatin fi bahrin amik. Selanjutnya Pak, ayat setelahnya Allah Ta'ala menjelaskan mengenai perumpamaan amalan soleh yang dilakukan oleh orang kafir. Amalan-amalan mereka ini diibaratkan seperti di dalam kegelapnya laut yang amat dalam. Di dasar laut yang amat dalam. Gelap, ya'luhu mauj, di atasnya ada ombak, gelombang. Min fauqi dzalikal mauj, maujun aur, di atas gelombang-gelombang lagi. Ya kan dasar laut paling dalam, gelap. Atasnya gelombang, gelombang lagi, gelombang. Apakah nampak? Tidak tampak. Tidak tersisa. Min fauqi sahabun, kemudian di atasnya gelombang-gelombang laut itu ada sahab, awan gelap tebal. Apakah kelihatan amalannya? Kita lihat dari atas kapal atau dari atas mercusuar, kita teropong. Amalannya di dasar laut dalam, di atasnya ada gelombang, di atas gelombang ada gelombang, di atasnya lagi ada sahab, ada awan yang tebal dan juga gelap. Tidak tampak, tidak tersisa. Yastur ma yahtadi bihi minan nujum. Ahmad mau hati-hati, mau tidak tetap enggak boleh. Kalau jatuh, nangis, minta diplester, berdarah. Siapa yang nangis kenceng? Aku. Duduk, ijlis. Ahmad. La yajuz hada khairu mu'addab. Kemudian sahab atau awan tersebut, dia saking gelapnya dia menutupi bintang gemintang. Sampai bintang-bintang pun gak tampak. Ya, sehingga inilah yang dinamakan kegelapan di atas kegelapan, berlapis-lapis kegelapan. Idza akhraja man waqa'a fi hadhihi dzulumat yaduhu lam yakad yubsiruha min syiddatiz zulma. Maka diumpamakan kalau misalnya tangan kita cemplungkan ke dasar laut, ya, atau dijatuhkan ke dasar laut yang mana gelap, berlapis-lapis kegelapannya, saking gelapnya, wahakadal kafir, maka itulah perumpamaan orang kafir. Di mana apa? Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Yang mana pasti tangan kita tidak akan tampak. Sama mama. Pakai pampers atau enggak? Sama Mu Aziza? Sama mama. Oh, halas lah Mbak Safi pampers. Jadi orang kafir itu BODO hanya itu tikel-tikel, berlapis-lapis, ya, jahal di atas jahal, kemudian syak, hira, wattaba' ala qalbi, hatinya tertutup, ya. Wa man lam yarzuqhu Allah huda minadh dhalala wa ilman bi kitabihi fama lahu hudan yahtadi bihi. Nah, barang siapa yang Allah Ta'ala tutup hatinya, tidak Allah Ta'ala berikan hidayah, sehingga dia dalam kesesatan, dhalalah. Tidak Allah Ta'ala berikan ilmu tentang Al-Quran, tidak Allah berikan cahaya sebagaimana perumpamaan orang mukmin yang mendapat hidayah dari Allah, seperti tabung kaca yang ada apa? Cahaya yang sangat terang. Maka ia tertutup hatinya, tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan ilmu tentang Al-Quran, dan juga tidak mendapat petunjuk sehingga bisa ia jadikan jalan dalam hidup. Wala kitab yastaniru bihi, dan tidak ada ayat-ayat Al-Quran
yang menghiasi, yang menyinari kehidupan orang-orang kafir. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Wahai Rasulullah, tidaklah engkau mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bertasbih, memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa tusabbihu lahut tuyur. Begitu juga burung-burung bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ia mengepakkan sayapnya terbang selaya bertasbih, memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kullan min tilkal makhluqat alimallahu salata man yusalli minha kal insan. Semua makhluk Allah, baik yang ada di langit, di bumi, burung-burung, ikan-ikan yang ada di laut, semuanya yang bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengar dan mengetahui semua tasbih mereka, baik dari kalangan manusia, hewan, malaikat dan semuanya. Wa tasbihu man yusabbihu minha kat-tayr, dan juga orang-orang yang bertasbih kepada Allah, baik burung-burung, wallahu alimum bima yaf'alun. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang telah mereka kerjakan, tiada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala langit dan juga bumi, yang kelak hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Semua hambanya, makhluknya kembali kepada Allah taala untuk dihisab dan juga mendapat jazaa'a a'malihim, pahala atas amalan-amalan mereka, dan juga azab atau iqab atas keburukan-keburukan yang telah diperbuat. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainah thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilali. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengendalikan awan? Kemudian Allah jadikan awan itu bergerombol, berkumpul satu dengan lainnya, kemudian akhirnya saling bertumpuk, kemudian gelap dan menyimpan titik-titik air yang tadinya awannya putih menjadi abu-abu, menjadi semakin hitam. Maka kemudian dari awan yang berat serta hitam itu tadi turunlah titik-titik air hujan. Wa yunazzilu min jihatis sama minas sahab al-mutakathifa fiha allati tushbihul jibal fi 'azamatiha qita'an mutajammidatan minal ma'i kal hasa. Jadi dari awan yang sudah tebal, yang saling terkumpul, yang berat, kemudian keluar titik-titik air dari dalam awan tersebut, ini diserupakan, menyerupai dengan gunung dari segi azamatiha, dari segi Masya Allah luar biasanya. Kemudian dia mengeluarkan apa? Titik-titik air yang padat seperti kerikil. Fayusibu bidzalikal barak may yasha'u min ibadihi. Dan kemudian air es tersebut, air hujan ya, kadang air hujan ada yang berbentuk es ya, ada yang sudah jatuh di bawah air, akan mengenai atau menjadi rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah akan memalingkan dari siapapun yang Allah kehendaki. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar, yang mana kemudian daul barqis sahab, sebelum turunnya hujan biasanya ditandai dengan apa? Ada kilat, ada petir ya.
Ini kemudian pancaran atau kilatan petir ini saking dahsyatnya, yudhibu bil absar, bisa menghilangkan pandangan mata. Jamaah sekalian azani Allah wa iyyakunna jami'an, dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala memberikan banyak pelajaran kepada kita. Di antara faedah yang bisa diambil adalah muwazanatul mu'min bainal masyahil ad-dunyawiyah wal a'mal al-ukhrawiyah amrun lazim. Kita sebagai seorang mukmin harus berusaha untuk melakukan aktivitas yang seimbang antara amalan dunia dan juga amalan akhirat, balancing atau balance. Harus seimbang, jangan sampai kemudian banyak duniawinya, akhiratnya cuma sedikit. Maka jangan kita lupakan amalan akhirat, juga tidak kita lupakan amalan dunia. Di dunia kita harus bekerja untuk kemudian bisa menjadi bekal kita menjadi amalan akhirat. Ya, sehingga tidak kemudian sudah nggak usah kerja, saya sholat, sedekah, puasa, haji begitu saja, ibadah saja tapi tidak mau bekerja. Ini salah. Jadi harus balance, harus imbang antara kesibukan dunia dan juga akhirat. Misalnya dalam sepekan ini saya kok sibuk dunia terus, hari Kamis kita pergi untuk menyibukkan diri untuk urusan akhirat. Yang kedua, butlanu amalil kafir li syartil iman. Amalan yang dilakukan orang kafir itu semuanya batal, tidak dianggap. Sebabnya apa? Karena tidak memenuhi satu syarat, yakni tidak iman, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir dan kitabnya, artinya tidak masuk Islam. Sehingga amalannya sebanyak apapun, segunung Uhud, kelak di akhirat dia tidak dapati apa-apa. Yang ketiga, annal kafira nisyazun min makhluqatillahil musabbaha al-muti'ah. Orang kafir itu adalah bagian dari orang-orang yang nusyuz, mokong, pembangkang, ya. Di antara makhluk Allah yang membangkang, yang tidak mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mensucikan Allah, Allah Esa satu, tidak disekutukan dengan apapun. Dan yang terakhir, jami'u marahilil matar min khalqillah wa takdirihi. Sebelum turunnya hujan itu kan ada prosesnya, ya. Kalau kita belajar sains, bagaimana teori turunnya air hujan itu kan bagaimana dulu? Dari uap-uap air di laut ditiup angin, ya kan? Menguap ke atas, ini pelajaran IPA, menguap ke atas, ke langit, kemudian akan menjadi gumpalan, ya, sambil terus ditiup angin menjadi gumpal-gumpalan awan. Uap air ini terus akhirnya semakin berat, menghitam, pekat, berat, jatuh, turunlah air hujan. Nah, proses ini semuanya itu adalah dengan tadbir, dengan dimanage semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari proses awal sampai akhirnya turun hujan, semuanya Allah Al-Mudabbir, Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan, yang memanage semua ini yang ada di kaun, di alam semesta ini. Di antaranya juga adalah proses turunnya air hujan. Demikian kajian surat An-Nur ayat 38 sampai dengan 43. Insyaallah pekan depan akan kita lanjutkan pada ayat 44 dan seterusnya. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.